Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak menguasai Medan, Pak Sutri asal Bengkulu jatuh ke jurang saat mengendarai sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Lahat. Sang istri meninggal dunia. Kesal karena sepeda motornya dipinjam sang adik, seorang anak di Kota Palembang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. 33 tahun mengabdi, 12 alumni Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1991 memasuki masa purna bakti. Kesal karena sepeda motornya dipinjam sang adik, seorang pria di Kota Palembang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Korban dipukul menggunakan kursi, sementara kepala korban dibenturkan ke tembok rumah. Apa yang dialami Erni, seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Sukawinatan, Sukarami, Kota Palembang ini sungguh pilu. Betapa tidak, perempuan berusia 58 tahun ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh Ahmad Rial, anak kandungnya sendiri. Akibatnya, korban menderita luka lebam pada bagian tangan dan kepala. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan sepeda motor yang dipinjam sang adik. Saat dijelaskan oleh korban, pelaku malah mencaci maki sang ibu dengan kata-kata kasar. Tak hanya itu, pelaku kemudian memukul korban menggunakan kursi plastik dan membenturkan kepalanya ke tembok. Saat korban hendak menyelamatkan diri, pelaku mengejarnya dan kembali memukul korban hingga jatuh ke tanah. Motor kau telah dipakai adik kau, pergilah je kau dari rumah ini. Kau bunuh kau je mati. Bunuh je kau nak bunuh aku. Silakan je bunuh lah je kau nak bunuh aku je. Itulah langsung dipukulnya, boy. Itulah langsung dia mukul. Mempas dulu asalnya dulu. Ujung itu ngebok aku. Mukul. Pakai apa mukul? Mukulnya pakai kursi. Terus? Sudah tuh aku nampak itu dibenturnya di tembok. Nah. Dah, aku langsung kapal lagi, aku bangun keluar dikejarnya di luar, digebungnya luar sampai segoleng-goleng aku di luar. Digebungnya, Bu? Kata orang misa dulu. Bu, siapa itu? Anak kandung kita, Bu? Iya, anak kandung. Anak kandung, Bu? Iya. Anak yang keberapa itu, Bu? Anak pertama. Oh, anak pertama, Korban yang sudah tidak tahan kemudian melaporkan kasus kekerasan ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Meski pelaku adalah anak kandungnya sendiri, namun korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kasus dugaan malapraktek bidan Zainab memasuki tahap penyelidikan oleh jajaran Reskrim Polres Prabu Muli. Polisi memeriksa rumah yang sekaligus menjadi tempat praktik di kawasan Prabu Muli Barat, Kota Prabu Muli. Sejumlah barang bukti disita polisi dari tempat tersebut. Aparat Satreskrim Polres Prabu Muli mendatangi rumah sekaligus tempat praktek bidan Zainab di Jalan Pelawi, Kecamatan Prabu Muli Barat, Kota Prabu Muli. Kedatangan polisi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dugaan malapraktik yang videonya viral di Kota Prabu Muli. Akibat kejadian itu, seorang lansia berusia 59 tahun meninggal dunia setelah mendapatkan tindakan medis oleh sang bidan. Selain memasang garis polisi, penyidik juga melakukan penggeledahan di ruang praktik. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kotak obat dan pakaian yang dikenakan bidan saat melakukan tindakan medis. Polisi juga sudah memeriksa 7 orang saksi, termasuk bidan Zainab. Amankan ya barang bukti seperti tempat obat dan baju bidan ZN saat melakukan penyuntikan terhadap korban. Sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 7 orang saksi, ya, termasuk bidan ZN, sudah kita ambil keterangan. Setelah melakukan penyelidikan ini,
Apabila terpenuhi unsur pidananya dengan 2 alat bukti 184 KUHP, kita akan naikkan ke tingkat penyidikan, bisa kita akan penetapan tersangka. Jika hasil penyelidikan ditemukan unsur pidana dan terpenuhi 2 barang bukti, maka kasus ini akan ditingkatkan menjadi penyidikan serta penetapan tersangka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. 33 tahun mengabdi, 12 alumni Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1991 memasuki masa purna bakti. Diiringi tradisi pedang pora, ke-12 perwira menengah dan tinggi Polri ini dilepas oleh rekan sesama alumni Akademisi Kepolisian tahun 91 yang masih bertugas. Setelah 33 tahun mengabdi di Korps Bayangkara, 12 alumni Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1991 Baradaksa memasuki masa pensiun atau purna bakti. Acara pelepasan ke-12 orang perwira menengah dan tinggi Polri yang purna bakti ini dilakukan di Kota Palembang pada Sabtu malam pekan lalu. Pelepasan diikuti oleh seluruh alumni Akpol tahun 91, termasuk Kabareskrim Polri saat ini, Komjen Pol Wahyu Widada serta Ketua Ikatan Alumni Akpol 1991 Irjen Polisi Muhammad Iqbal. Diiringi pedang pora khas upacara kepolisian, para alumni yang purna bakti dilepas oleh sesama alumni yang masih bertugas, serta pejabat Polri di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Momentum pelepasan berjalan hikmat dan haru. Akhir dari segala perjalanan bisa jadi menjadi awal sebuah perjalanan pengabdian. Ini yang pertama kali Pak, jadi awal daripada kesuksesan. Ya insya Allah dari semua literatur yang saya baca, dari semua yang ada, mungkin ini pertama kali dari dalam sejarah Akademi Kepolisian. Jadi kita berinisiasi Angkatan 91, alumni Akpol 91 Batalion Baradaksa melepas kawan-kawan terbaik. Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1991 memiliki sebutan Baradaksa yang memiliki makna prajurit yang memiliki keberanian serta tekad yang kuat. Telah berdinas selama 33 tahun, angkatan ini saat ini tengah memimpin institusi Polri. Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Kabareskrim merupakan alumni Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1991 yang masih berdinas. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Komandan Korem 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Muhammad Thohir membuka lomba burung berkicau tingkat nasional yang digelar di lapangan tenis Korem 044 Gapo Palembang. 1.000 peserta mengikuti lomba burung berkicau ini tingkat nasional. Komando Resor Militer 044 Garuda Dempo menggelar lomba burung berkicau tingkat nasional bertajuk dan Remkap kedua Korem 044 Gapo tahun 2024. Ajang lomba dibuka langsung oleh Komandan Korem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Muhammad Thohir pada Minggu sore. Perlombaan terbagi dalam berbagai kategori, diantaranya kelas murai batu muda dan dewasa, kacer hingga kenari. Total ada 25 gantangan dengan total 36 gantang di setiap sesinya. Menariknya, dalam perlombaan ini juga digelar kelas khusus TNI, yakni murai batu kodim. Pesertanya merupakan perwakilan dari satuan kodim yang ada di bawah Korem 044 Gapo. Selain sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Korem 044 Gapo yang ke-43, perlombaan ini juga sebagai upaya untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat. Kita melakukan kegiatan lomba burung berkicau ini yang pertama sebenarnya latar belakangnya yang pertama ulang tahun Korem 044 Gapo yang ke-43. Rencananya akan kita laksanakan pada tanggal 30 Juni 2024. Kemudian dalam rangka itu juga tentu kita ingin menjalin silaturahim terutama antar pecinta burung. Nominasi pertama 09 13 ya, 17 tugas pokok TNI juga 21 untuk meningkatkan hubungan antara TNI dengan rakyat itu semakin erat 28 sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara Korem 044 Gapo dengan 4
Perlombaan ini berhasil menyedot banyak peserta. Selain dari Sumatera Selatan, peserta juga berasal dari beberapa daerah lainnya. Total ada sekitar 1.000 orang peserta yang ikut ambil bagian. Terima kasih untuk Danrem yang sudah ada menyelenggarakan acara ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya diadakan lagi. Dan untuk kedepannya supaya juri fair play dalam penjurian untuk masing-masing burung. Mas, kalau boleh tahu kenapa alasannya mau ikut lomba ini, Mas? Ya itu tadi coba-coba, ya kan? Siapa tahu berhadiah. Perlombaan burung berkicau tingkat nasional ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya setelah gelaran pertama pada tahun 2023 lalu. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Cire Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.